Mungkin yang paling membingungkan dari pernyataan Wagub DKI adalah mereka menyediakan rusun layak huni. Gimana caranya? Rumah DP 0 rupiah saja gagal total. Yang terjual tidak sampai 1000 unit. Itu pun tidak terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Syaratnya terlalu berat. Menggusur tapi direlokasi, rusunnya entah di mana. Serba tak jelas. Benar-benar sebuah kemunafikan politik kelas tinggi. Di zaman Ahok rusun banyak dibangun, sedangkan di zaman Anies banyak yang gigit jari karena dibohongi pakai pergub penggusuran. Begitulah kalau pemimpin menang karena dibantu dengan cara-cara yang kurang beradab seperti politik identitas dan politisasi agama. Memelintir kalimat dengan tujuan untuk memperdayai masyarakat agar dirinya tampil beda, padahal isinya sama, adalah ciri pemimpin yang sangat munafik. Kalau bukan munafik, maka bisa disebut dengan pengibulan yang dibungkus rapi dengan kata-kata yang memabukkan logika masyarakat. Ini terkait dengan desakan untuk mencabut Pergub DKI nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Koalisi rakyat menolak penggusuran ingin Pergub ini dicabut karena di lapangan masih ada praktik penggusuran. Sementara itu, Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya tidak akan melakukan penggusuran terhadap warga demi proyek Pemprov DKI. Jadi selama ini yang mereka lakukan adalah memindahkan masyarakat agar mendapatkan tempat yang lebih baik. Pengadaan tempat tinggal lebih layak yang dia maksud adalah melalui pembangunan rusun. Warga yang terdampak penggusuran akan mendapatkan prioritas untuk menempatinya. Jadi dia mengatakan akan terus melakukan upaya menghadirkan rumah susun yang layak huni bagi kepentingan warga. Sudah tahu kan kenapa ini disebut kemunafikan? Pengadaan rusun dengan cara ini adalah cara yang sudah dilakukan Ahok sebelumnya. Memindahkan warga ke tempat yang lebih layak. Itu namanya menggusur atau bahasa halusnya relokasi. Dan itu sudah gencar dilakukan Ahok. Hanya saja Ahok dulu berani terang-terangan menggusur, sehingga dia dituduh sebagai gubernur yang tidak manusiawi. Tapi Ahok tidak pernah menipu dengan mengatakan tidak akan menggusur. Bahkan Ahok dulu pernah diminta warga untuk tidak menggusur rumahnya, dengan janji akan mengajak orang lain memilih dirinya pada Pilkada 2017. Tapi Ahok bilang dia akan tetap menggusur karena memang harus, dan wilayah tersebut masuk dalam kondisi berisiko. Bayangkan kalau Anies dalam posisi seperti itu. Pasti akan berlagak jadi pahlawan dengan mengatakan tidak boleh lagi ada penggusuran di negeri ini. Ahok tentu beda jauh dengan Anies. Ahok jujur apa adanya dan tidak mau menutupi apa yang mau dikerjakan. Ahok pernah menyebut penggusuran yang dilakukannya adalah cara yang manusiawi karena pemerintah menyiapkan rusun. Tidak pernah ada dalam sejarah Republik ini di mana para korban penggusuran disiapkan rusun dengan full perabotan. Dia bahkan bertanya, mana yang lebih manusiawi dari Jakarta terkait dengan penggusuran. Ahok juga pernah bercerita saat pihaknya menggusur daerah Muara Baru di Jakarta. Dia dituduh melanggar HAM. Kenyataannya, pada waktu itu, di sungai tersebut ada tembok 2,8 meter yang sangat tipis sekali betonnya. Dan kalau tembok ini roboh, maka 15.000 orang dalam bahaya. Jika ini dibiarkan, maka akan ada banyak korban jiwa. Tapi Ahok mengaku dituduh sebagai pemimpin yang sangat kejam. Sementara itu, LBH Jakarta pernah mengatakan pihaknya menemukan adanya penggusuran paksa oleh Anies. Padahal saat kampanye Pilgub 2017 lalu, Anies berjanji tidak akan melakukan penggusuran paksa terhadap warga Jakarta. Berdasarkan laporan mereka, di masa kepemimpinan Anies pada periode Januari-September 2018, terdapat 79 titik penggusuran di DKI Jakarta dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha.
Walaupun memang jumlahnya lebih kecil, tetapi ada pola yang serupa, yaitu tanpa ada musyawarah. Juga ada pola kekerasan melalui Satpol PP dan oknum-oknum tidak berwenang, dan itu tetap terjadi di masa kepemimpinan Anies. Perbuatan itu bahkan dijustifikasi dengan menggunakan pergub yang disahkan pada era Ahok. Anies dulu mengecam penggusuran yang dilakukan Ahok dan berjanji tidak akan lagi menggusur. Tapi setelah menang jadi gubernur, dia malah menggunakan pergub lawan politiknya untuk menggusur. Bayangkan berapa lapis kemunafikan yang diperlihatkan oleh Anies saat itu. Dia berkali-kali menyebut itu bukan penggusuran. Dengan kepiawaian mengolah kalimat, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah penggeseran, pemindahan, mencarikan tempat tinggal yang lebih baik, dan lain-lain. Sedangkan Ahok akan tetap dinarasikan sebagai tukang gusur. Sampai-sampai dulu Fadlijon pernah membacakan puisi berjudul Tukang Gusur di sela pengumuman nama Anies dan Sandiaga sebagai duet di Pilkada 2017. Tapi herannya, di saat Anies melakukan penggusuran, Fadlijon tidak membacakan puisi tersebut. Mungkin yang paling membingungkan dari pernyataan Wagub DKI adalah mereka menyediakan rusun layak huni. Gimana caranya? Rumah DP 0 rupiah saja gagal total. Yang terjual tidak sampai 1000 unit. Itu pun tidak terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Syaratnya terlalu berat. Menggusur tapi direlokasi, rusunnya entah di mana. Serba tak jelas. Benar-benar sebuah kemunafikan politik kelas tinggi. Di zaman Ahok rusun banyak dibangun, sedangkan di zaman Anies banyak yang gigit jari karena dibohongi pakai pergub penggusuran. Begitulah kalau pemimpin menang karena dibantu dengan cara-cara yang kurang beradab seperti politik identitas dan politisasi agama. Spanduk larangan mensolatkan jenazah tersebar di mana-mana. Imbauan haram memilih pemimpin kafir menggema di mana-mana. Iming-iming surga bagi yang memilih pemimpin seiman diobral semurah-murahnya. Mereka ini bisingnya bukan main. Makanya saat Ahok menggusur, yang difokuskan mereka adalah aksi menggusur yang mengerikan dan disebut brutal. Mereka tidak peduli soal hunian yang lebih layak yang disiapkan Ahok saat itu. Anies juga dianggap pernah lakukan penggusuran, tapi tidak seheboh dulu, sehingga terkesan Anies tidak pernah lakukan penggusuran. Bedanya adalah, di era Ahok banyak provokator dan pahlawan abal-abal yang aji mumpung cari muka sambil memprovokasi warga. Sedangkan di era Anies tidak ada provokasi semacam itu. Terkesan sepi dan senyap, jauh dari pemberitaan media yang heboh. Ini membuktikan bahwa mereka ini sampah masyarakat yang tak ada kerjaan sehingga cari kerjaan dengan cara membuat kericuhan. Anies seolah menelan ludah sendiri karena mengikuti apa yang pernah dilakukan Ahok dulu. Ini tidak ada bedanya dengan pengibulan. Seperti yang pernah dikatakan Ahok, jangan bohongi rakyat hanya karena ingin jadi gubernur. Perkataan ini sangat terbukti dan masih relevan untuk Anies hingga detik ini. Dan parahnya lagi, Wakil Gubernur DKI seolah ingin menjadi sama seperti Anies. Jago ngeles dan bikin statement murahan. Jakarta seolah sangat sial dipimpin dua orang ini. Semoga saja rakyat bisa bersabar hingga bulan Oktober nanti. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.